Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Tentunya masih semangat belajar ya. Pada pertemuan hari ini, Ibu akan membahas tentang jenis-jenis hewan berdasarkan makanannya. Untuk pembelajaran materi pada pertemuan hari ini, Ibu menggunakan strategi pembelajaran direct instruction. Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan. Strategi pembelajaran direct instruction atau pembelajaran langsung adalah salah satu pendekatan mengajar yang dirancang khusus untuk menunjukkan proses pembelajaran siswa yang berkaitan dengan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural yang bertahap atau langkah demi langkah. Direct instruction adalah pembelajaran yang menekankan pada penguasaan konsep atau perubahan perilaku dengan mengutamakan pendekatan deduktif. Dengan ciri-ciri yang pertama, transformasi dan keterampilan secara langsung. Kedua, pembelajaran berorientasi pada tujuan tertentu. Ketiga, materi pembelajaran yang telah terstruktur. Keempat, lingkungan belajar yang telah terstruktur, dan yang terakhir distrukturi oleh guru. Seperti yang anak-anak tahu, hewan memiliki berbagai macam spesies dengan karakteristik yang beragam. Bahkan dalam satu kelompok atau keluarga, hewan terdapat beragam jenis yang berbeda-beda. Tidak heran bukan jika hewan diklasifikasikan dengan berbagai identitas agar dapat lebih mudah membedakan setiap jenis dan spesiesnya. Salah satu klasifikasi yang digunakan untuk membedakan jenis hewan adalah berdasarkan jenis makanan yang dikonsumsi. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanan dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, hewan pemakan tumbuhan atau herbivora. Kedua, hewan pemakan daging atau hewan lainnya, karnivora. Dan yang ketiga, hewan pemakan tumbuhan atau lainnya, omnivora. Untuk mengenal lebih dalam jenis-jenis hewan berdasarkan makanannya, yuk simak pembelajaran hari ini ya. Yang pertama, hewan herbivora. Herbivora adalah kelompok hewan yang bergantung pada tumbuhan seperti rumput, daun, biji-bijian, buah-buahan, dan juga umbi-umbian untuk dikonsumsi makanan guna mempertahankan kelangsungan hidupnya. Hewan herbivora pemakan tumbuhan umumnya jinak dan biasanya banyak dikonsumsi atau menjadi mangsa hewan karnivora. Beberapa hewan herbivora juga banyak dikembangbiakkan sebagai hewan ternak dan dimanfaatkan kulit, daging, atau susunya seperti sapi, kambing, maupun kerbau. Hewan mamalia yang makan tumbuhan memiliki gigi seri yang tajam, tidak bertaring, dan gigi gerahamnya bergelombang. Gigi geraham pada hewan herbivora memiliki kegunaan untuk dapat menggiling rumput dan dedaunan yang keras, sementara gigi seri berguna untuk memotong makanan. Contoh hewan herbivora pemakan rumput dan dedaunan yaitu yang pertama kuda, sapi, kerbau, dan juga kambing. Contoh hewan herbivora pemakan biji-bijian yaitu yang pertama burung pipit, kakak tua, dan merpati. Selanjutnya, ciri khusus pada hewan herbivora yang pertama, makanan utamanya adalah rumput atau tumbuhan. Kedua, merupakan hewan vivipar atau berkembangbiak dengan cara beranak. Ketiga, termasuk kelompok hewan mamalia yang sebagian besar hidupnya di darat dan berkaki 4. Keempat, berdarah panas. Kelima, memiliki gigi geraham yang lebar. Dan yang terakhir, termasuk hewan vertebrata. Pengelompokan hewan pada hewan herbivora, yang pertama dari bangsa burung. Contohnya, burung nuri, burung kakak tua, burung beo, merpati, dan juga getet. Dari bangsa mamalia atau hewan menyusui, contohnya
kuda, sapi, kerbau, kambing, kelinci, dan kijang. Dari bangsa serangga, contohnya walang sangit, belalang, capung, dan kutu daun. Selanjutnya adalah hewan karnivora. Karnivora adalah kelompok hewan pemakan daging dan dikenal sebagai hewan yang buas. Hewan karnivora biasanya mendapatkan makanan dengan cara memburu mangsanya. Mereka dikenal sebagai pemburu yang aktif. Hewan karnivora memiliki rahang dan gigi yang kuat. Struktur dan rahang gigi yang kuat tersebut memungkinkan hewan karnivora menjadi pemangsa atau predator. Lebih mudah menahan dan juga membunuh mangsanya yang relatif lebih besar. Hewan karnivora juga memiliki ketajaman gigi yang dapat memudahkan mereka untuk menggigit dan merobek daging hasil tangkapannya atau buruannya. Hewan karnivora memiliki penglihatan, pendengaran, dan penciuman yang bagus. Hewan karnivora yang hidup di darat dapat pula berlari dengan sangat cepat untuk mengejar mangsanya. Oleh karena itu, mereka dapat mempercayai mangsanya secara mudah. Ciri khusus pada hewan karnivora yaitu yang pertama, memiliki kuku atau cakar yang tajam. Kedua, memiliki gigi taring untuk merobek makanannya. Ketiga, memiliki kecepatan lari yang tinggi agar dapat mengejar dan memburu mangsanya. Keempat, jika berasal dari kelompok burung, maka hewan karnivora memiliki paruh yang tajam. Kelima, memiliki racun yang bisa melemahkan mangsanya. Pengelompokan hewan karnivora yang pertama yaitu dari bangsa ikan, seperti contoh hiu, piranha, dan arwana. Dari bangsa burung, contohnya burung elang, raja wali, dan burung hantu. Dari bangsa serangga, contohnya nyamuk dan juga laba-laba. Dari bangsa mamalia, contohnya harimau, singa, dan serigala. Dan yang terakhir dari bangsa reptil, contohnya ular, komodo, cicak, dan bunglon. Nah, selanjutnya adalah hewan omnivora. Omnivora adalah kelompok hewan pemakan segalanya yang bergantung pada tumbuhan dan hewan sebagai konsumsi makanannya untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Hewan omnivora memiliki susunan gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham, di mana gigi seri dan gigi taring berguna untuk mencapik daging, sedangkan gigi geraham berguna untuk menghaluskan tumbuhan. Hewan omnivora hidup di setiap jenis lingkungan, termasuk gurun, hutan, air, dan juga kutub. Ciri khusus hewan omnivora yaitu yang pertama, memakan tumbuhan dan daging. Kedua, mempunyai gigi yang tajam pada bagian depannya. Ketiga, mempunyai gigi datar pada bagian belakang. Keempat, sebagian besar bukan merupakan hewan mamalia dan sebagian yang lain adalah mamalia. Dan yang terakhir, sebagian besar berkembang biak secara bertelur dan sebagian beranak. Nah, setelah kita mengetahui jenis-jenis hewan berdasarkan makanannya, kita akan mempelajari juga mengenai macam-macam bentuk paruh dan gigi. Berbagai bentuk paruh pemakan biji-bijian. Yang pertama yaitu burung betek, burung pakit, burung kakak ketua, dan juga burung nuri. Selanjutnya, untuk hewan omnivora, bentuk-bentuk paruh burung pemakan tumbuhan dan daging. Yang pertama, burung kutilang, burung jalak, burung cakrawala, burung prenjek. Dan untuk yang terakhir, bentuk-bentuk paruh burung pemakan daging atau karnivora. Yang pertama, burung bangau, burung raja wali, burung pelikan, dan burung becuk ular. Nah, itu tadi materi pembelajaran hari ini tentang jenis-jenis hewan berdasarkan makanannya. Semoga bermanfaat bagi anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.